Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Indah Pratiwi dari kelas MJ808. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan penjualan FMCG tahun 2023 dari perspektif bisnis intelijen dan big data. Yang akan saya jelaskan ada 7 poin. Yang pertama latar belakang, Business Intelligence Reporting, 5 kriteria report BI, evaluasi kriteria BI, 5V of Big Data, kelemahan visualisasi dan analisis, serta rekomendasi perbaikan. Yang pertama, latar belakang. Analisis ini didasarkan oleh artikel yang di-share oleh Pak Ucup. Artikel ini merupakan laporan keuangan yang berjudul Data Penjualan FMCG, kompas.co.id ungkap market FMCG di e-commerce mencapai 57 triliun sepanjang tahun 2023. Laporan ini menyajikan data penjualan kategori produk fast moving consumer goods atau FMCG yang meliputi data penjualan produk perawatan kecantikan, makanan dan minuman, kesehatan, serta produk ibu dan bayi sepanjang tahun 2023 untuk membantu para pelaku bisnis mempersiapkan strategi bisnis di e-commerce sepanjang tahun 2024. Karena laporan ini dikeluarkannya di Januari tahun 2024. Lalu, Business Intelligence Reporting itu adalah proses pengumpulan, analisis, dan penyajian data bisnis dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan strategis dalam organisasi. Dia dilakukan dengan 3 proses. Yang pertama pengumpulan data, analisis data, penyajian data. Business Intelligence Reporting diharapkan dapat mengoptimalisasi pengambilan keputusan oleh para pelaku usaha. Sebuah laporan dapat dikatakan memenuhi report business intelligence apabila dia memenuhi 5 kriteria yang dijelaskan oleh Turban Isyarda dan Dellen di 2022. 5 kriteria itu dapat dibaca di sini, di atas ini. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu sumber data yang akurat. Laporan ini mengambil data dengan metode online crawling dengan periode pengambilan datanya di Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Dia mengumpulkan sumber datanya dari official store dan non-official store di berbagai platform e-commerce, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Jumlah data yang diambil juga besar. Dia mencakup 270 subkategori FMCG, 38.000 merek, dan lebih dari 10 juta listing produk. Namun, program metode online crawling yang digunakan, dia tidak disebutkan. Apakah dia menggunakan web crawler, apakah dia menggunakan spider, atau dia menggunakan bot. Relevansi dan ketepatan waktu. Datanya diambil dengan periode data itu 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2023 dan data disajikan di tahun 2024. Sehingga ketepatan waktunya cukup memuaskan. Lalu, laporan ini berfokus pada sektor FMCG di e-commerce. Dan laporan ini sangat relevan bagi perusahaan yang beroperasi di bidang tersebut. Data yang disajikan juga dibutuhkan oleh para pelaku bisnis dalam memahami tren dan pergerakan pasar digital. Lalu penyajian data yang informatif. Laporan menyajikan data penjualan yang mencakup nilai transaksi, pertumbuhan tahunan, dan jumlah transaksi. Data yang disajikan juga dalam bentuk grafik dan visualisasi yang cukup mempermudah manajer untuk membaca laporan ini. Analisis dan insight strategis. Laporan ini memuat banyak data, namun informasi itu terlalu umum, sehingga tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai fenomena yang terkait yang menyebabkan dominasi.
Eh, Lalu laporan ini juga memberikan gambaran umum tentang tren dan pertumbuhan, namun tidak jelaskan lagi analisis penyebab tren atau saran tindakan yang dapat diambil oleh para pelaku bisnis. Untuk poin mendukung pengambilan keputusan, laporan ini menurut saya hanya data mentah yang harus dianalisis lebih lanjut lagi oleh masing-masing pelaku bisnis karena data yang disajikan akan berbeda interpretasinya dari untuk penjual atau untuk distributor dan sebagainya. Jadi harus lebih dianalisis lagi. Lalu, The Five V's of Big Data. Dia ditemukan oleh Delaney, awalnya cuma 3 V, lalu dikembangkan lagi menjadi 5. Poin pertama yaitu volume. Laporan ini mencakup data dari 270 subkategori FMCG, 38.000 brand, dan 10 juta produk listing. Jadi untuk volume datanya besar ya, dan sudah memenuhi. Lalu variety, data yang diambil berasal dari berbagai sumber, seperti official store, non-official store, lalu e-commerce yang sumber e-commerce-nya juga banyak, Shopee, Tokopedia, Blibli, dan juga kategori produknya juga banyak, kecantikan, makanan dan minuman, kesehatan, ibu dan bayi, dan sebagainya. Jadi untuk poin variety juga sudah memenuhi. Untuk velocity mengacu pada kecepatan data yang dihasilkan, dikumpulkan, dan diproses. Seperti yang sudah dijelaskan, pengumpulan datanya secara berkala dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2023 dengan menggunakan metode online crawling. Namun tidak dijelaskan apakah data tersebut diproses secara real time atau hanya dikumpulkan dan dianalisis setelah periode tertentu, karena nanti output datanya akan berbeda. Lalu untuk veracity, laporan dapat dikatakan memenuhi apabila data yang disajikan itu akurat dengan kualitas data yang terjamin. Laporan ini tidak menjelaskan secara mendalam tentang validasi data, pembersihan data, atau penanganan data duplikat atau errornya. Ini menjadi salah satu kelemahan di laporan yang disajikan ya. Poin terakhir yaitu value. Laporan menyajikan insight bisnis, tren penjualan, pertumbuhan kategori, dan sebagainya, sehingga dengan analisis yang lebih lanjut, data ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan bisnis, strategi pemasaran, dan pengembangan produk oleh para pelaku industri FMCG. Jadi data yang disajikan cukup bervalue, namun harus dianalisis lagi untuk masing-masing pelaku usaha. Selanjutnya, kelemahan report sales dan revenue, yaitu ada minim interaktivitas, visualisasi terlalu umum dan terlalu sederhana, tidak ada storytelling ataupun data historis, dan belum mendukung analisis strategis. Ketika diklik salah satu section yang ada di grafik, dia tidak akan memunculkan data ini diambil dari platform apa saja, apa yang mendominasi, penjelasan lebih lanjut mengenai konsumen, dan sebagainya. Jadi dia kurang mendalam penjelasan datanya. Tidak ada komparasi historis juga cukup menjadi kelemahan, karena kita jadi tidak bisa membandingkan tren 5 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang. Jadi untuk pengambilan keputusan dan untuk memprediksi pasar ke depannya juga cukup sulit. Rekomendasi perbaikan dari saya untuk menambah fitur interaktivitas, menggunakan beragam jenis grafik, tidak hanya grafik bulat itu, untuk lebih menggambarkan data yang ada. Lalu untuk memperkuat konteks data dan menyajikan data komparatif historis, menambahkan analisis lanjutan dan rekomendasi untuk para pelaku usaha. Diharapkan rekomendasi perbaikan ini dapat meningkatkan kualitas laporan dan visualisasi data.
sehingga laporan akan lebih informatif, mudah dipahami, dan memberikan nilai tambah yang besar bagi para pengambil keputusan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.